Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2020, dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Berita jemaat untuk kita hari ini tidak ada perubahan seperti yang sudah dibagikan ke setiap anggota jemaat GKE Betania ke rumah masing-masing. Untuk yang berulang tahun dari tanggal 30 Agustus 2020 sampai tanggal 5 September 2020, kami mengucapkan selamat berulang tahun dan sudah didukung di dalam doa Ibu Pendeta. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berita jemaat untuk hari ini tidak ada perubahan. Bisa nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, masalah keuangan, boleh ditanyakan ke pihak Majelis GKE Betania pada setiap hari kerja. Demikian berita jemaat untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah, kita sekarang masuk ke dalam saat teduh. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, bertemu kembali pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, minggu yang terakhir di bulan ini. Kita akan bersama-sama kembali mengadakan ibadah dari rumah kita masing-masing atau di rumah kita masing-masing dengan liturgi yang juga sudah dibagikan dan juga melewati rekaman ibadah atau panduan ibadah yang dilaksanakan oleh BPH Majelis Jemaat GKE Betania. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri, kita akan tahbiskan ibadah kita di dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 182 ayat 1, Ku rindu mengiringimu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran kami, perkataan kami, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan,
Pimpinlah kami agar kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru, Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat menyanyi lagi dari NKB nomor 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim pujilah Dia, sesarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, tiliklah akan kami yang sekarang kami bersyukur bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau membaca sebagian dari Alkitab nas Alkitab yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Bapa di sorga, terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami meminta dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 dengan perikop Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku
di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penggerak-penggerak mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firaun Allah kepada Musa, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan seraya memeliharanya. Amin. Pengakuan iman, diundang anggota jemaat bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat menyanyi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa.
kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian dari firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama pada pagi hari ini yaitu dari kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Di dalam perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga saat ini akal budi pikiran kami semuanya ada di dalam otoritas kuasa Allah. Kami akan bersama merenungkan firman Tuhan, Roh Allah bekerja dalam setiap hati kami, dan itu yang akan membuat kami kuat dan dikuatkan di dalam menjalani hari-hari kami bekerja dan memberi buah. Hamba-Mu yang dipercayakan, pakailah menjadi alat dalam pemberitaan firman untuk pagi hari ini. Ambil alih segala sesuatu dengan Roh yang kudus di dalam dan oleh Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ayat yang ke-21 demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Itu bagian dari firman Tuhan yang memperlengkapi dan menguatkan kita. Firman-Nya pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap jalan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi anggota sebuah perkumpulan atau juga sebuah organisasi, seseorang biasanya harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya kesediaannya dia harus taat pada aturan-aturan organisasi itu. Kemudian juga dia akan mau dan bersedia untuk membayar mungkin ada iuran di dalam tubuh organisasi atau perkumpulan tersebut. Kemudian juga kesediaan untuk menjalankan setiap program-program organisasi sebagai wujud ketertibannya dengan menjadi anggota dari organisasi tersebut. Nah, bagaimana dengan menjadi pengikut Yesus? Apakah hanya baptisan? Apakah hanya ikrar atau pengakuan iman saja yang menjadi syaratnya? Atau adakah syarat-syarat yang lain? Ketika Tuhan menyampaikan bahwa ia akan mengalami penderitaan, bahkan sampai mati dibunuh, Tuhan Yesus langsung mendapatkan sanggahan dari Petrus. Kalau kita lihat dalam nas kita pada saat ini. Dan untuk menanggapi sanggahan itu, Tuhan Yesus lantas mengajar murid-muridnya. Apa
tantangan ataupun juga apa syarat-syarat untuk mengikuti dia. Syaratnya adalah untuk mau memikul salib. Salib siapa yang harus dipikul? Bukan salib Yesus. Tetapi yang harus dipikul oleh setiap orang yang mau mengikut Yesus itu adalah pikullah salibmu sendiri. Penderitaan ketika menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan berarti seseorang itu harus siap baik ataupun tidak baik waktunya. Dia melakukan yang sesuai dengan apa yang telah dicontohi oleh Tuhan Yesus. Salib yang harus ditanggung itu sangat berat. Salib itu bisa berupa penderitaan, salib itu berupa penolakan, salib itu berupa kesulitan yang mungkin didapati karena mengikut Yesus. Salib itu berupa tantangan. Ketika kita menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah minoritas ataupun di tengah-tengah mayoritas orang yang bukan percaya kepada Yesus. Tantangan terbesarnya adalah kita tetap menyatakan diri saya adalah orang yang percaya kepada Kristus. Saya tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban saya di dalam keyakinan saya. Saya tetap melakukan apa yang harus saya lakukan di dalam keyakinan saya. Misalnya hal yang paling kecil adalah ketika kita berdoa dan melipat tangan dan menutup kepala dan menutup mata dan menundukkan kepala kita. Ketika kita mungkin mau makan atau mungkin ketika kita mau melangkah, kita akan menundukkan diri kita sejenak. Kita akan menundukkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Dari tantangannya itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang mengikut Yesus, syaratnya mungkin tidak seperti syarat-syarat yang lain bahwa kamu harus bayar ini, kamu harus memenuhi ini dan lain sebagainya. Tetapi syaratnya adalah dalam sikap kita dan tingkah laku kita, bagaimana kita menggambarkan Kristus itu dalam perilaku hidup kita, dalam setiap perjalanan hidup kita. Gampang-gampang susah, seperti orang Kristen yang identik dengan kasih, semua orang pasti bisa mengatakan itu. Tetapi sedikit orang yang mampu untuk mempraktekkan itu pada zaman sekarang. Jadi tantangan terbesar untuk kita, bagaimana kita bisa untuk melakukan apa yang telah Yesus boleh anjurkan dan perintahkan kepada kita. Pikulah salibmu, lawanlah segala sesuatu, tapi bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi ada Allah yang akan menuntun kamu dalam Yesus Kristus. Apapun kesulitannya, apapun pergumulannya saat ini, itu adalah bagian yang harus kita pikul di dalam pundak kita masing-masing sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tapi jangan takut Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ada kuasa yang selalu menguatkan dan meneguhkan kita. Milikilah kerendahan hati untuk tetap mau datang kepada Tuhan Yesus. Dan tetaplah untuk menjadi pengikut yang setia. Kembali, baik ataupun tidak baik waktunya, baik ataupun tidak baik situasinya, tetaplah percaya Tuhan Yesus, tetaplah pegang itu. Karena apa? Orang yang kehilangan nyawanya bukan karena Kristus, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi orang yang kehilangan nyawanya, kehilangan segala sesuatu, kehilangan jabatannya, kehilangan uangnya, kehilangan apapun dalam kehidupannya, tetapi karena dia membela Kristus, karena dia punya iman di dalam Yesus, maka dia akan diberikan hal yang luar biasa. Itu dikatakan dalam firman Tuhan saat ini bagi kita. Tetap semangat, tetap dikuatkan. Tetaplah berpengharapan dalam Dia, tetaplah menjadi pengikut Yesus yang setia, karena upahmu akan besar di surga. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan menyertai saudara dan kita semua. Shalom, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan selalu memampukan kami. Kami selalu bisa, walaupun kadang-kadang itu sangat susah untuk kami, untuk memikul segala sesuatu yang menjadi bagian salib kami masing-masing. Tapi sampai pada detik ini, kami tetap menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kekuatan itu sungguh dan sangat luar biasa,
bukan dari kami, tetapi dari Kristus yang menguatkan kami. Di dalam Kristus tidak ada yang sia-sia ketika kami percaya dan berpengharapan di dalam Dia. Berlindung di bawah kuasa kasih dan salib Kristus akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Puji Tuhan untuk firman yang boleh untuk kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Diberkati dan menjadi berkat dalam menguatkan kami kembali dalam melangkah pada 1 minggu, 1 pekan yang akan datang. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami yakin bahwa kuasa Allah menuntun kami. Kami berserah, kami berlindung, kami hanya meminta, kami hanya memohon kepada Kristus. Kuatkan kami, teguhkan kami. Apalagi di tengah-tengah situasi kami pada saat ini ya Allah, bangsa dan negara kami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami secara manusia tidak tahu kapan ini akan berlalu. Tapi satu hal yang kami yakini di tengah-tengah situasi seperti ini bukan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami tetap bisa bekerja, kami tetap bisa beraktivitas dengan situasi-situasi yang baru. Di dalamnya juga Tuhan boleh mengingatkan kami apa hal yang harus kami patuhi dan kami kerjakan. Dan bagian yang mungkin tidak bisa kami lakukan, biarlah otoritas Allah yang menyempurnakannya untuk kami. Kami yakin situasi ini akan berlalu seiring dengan perjalanan waktu. Kami bisa berdisiplin diri dan juga terlebih seperti kami boleh tetap disiplin untuk setia, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, bangsa dan negara ini dan rakyatnya untuk bisa tetap berpegangan tangan melewati semuanya ini dengan pertolongan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, mereka yang dipercayakan dari tingkat pusat sampai ke tingkat-tingkat daerah, hikmat dan bijaksana diberikan, kebersamaan dalam mengerjakan segala sesuatu boleh terjalin dengan baik antara satu dan yang lain, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk gereja, seharusnya gereja Kalimantan Evangelis di tengah masa dan situasi seperti ini, dari tingkat sinode, resort, jemaat, kami mohon Tuhan, kami tetap bisa ambil bagian dalam melayani umat Tuhan. Apapun yang bisa kami lakukan, biarlah Tuhan memberkati, dan kami yakin bahwa apa yang boleh kami lakukan boleh terjaga dan terlindungi kuasa Allah yang menolong kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun juga ulang tahun pernikahan, semakin diberikan pertambahan usia, semakin berhikmat untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan, kekuatan Tuhan memampukan untuk tetap bersabar untuk bisa menerima janji Tuhan dalam kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih untuk setiap rekan, sahabat, ataupun juga orang-orang yang berbagian dalam pelayanan, baik pendeta, penatua, diakon, guru-guru sekolah minggu, pengurus kategorial, pemain musik, song leader, operator, yang boleh ambil bagian pada saat ini bersama-sama dengan kami, Bapak Iksal yang dengan sukacita selalu ambil bagian di dalam melayani Tuhan melewati rekaman. Kami tahu itu tidak mudah, tapi Tuhan Yesus memampukan beliau dan juga kami semua. Kerjasama ini akan diberkati dan sungguh dan sangat luar biasa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam doa yang Kau ajarkan, kami sempurnakan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sampai ke persembahan syukur. Nas pengantar, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebelum persembahan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kenal dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya memuji dan memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya kami mau memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami diterima di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami meminta. Amin.
Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 196 ayat 1 dan seterusnya. Ku beroleh berkat. Jemaat kami undang untuk bisa berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kembalilah dalam kehidupan kita masing-masing. Bawalah dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.